066. Di sini saya akan membagikan atau share sebuah video yaitu materi tentang kesulitan belajar. Setiap anak datang ke kelas dengan kemampuan, cara berpikir, dan tantangan yang berbeda. Jadi, kesulitan belajar itu di mana seorang anak tersebut tidak bisa mencapai tujuannya tadi, hasil belajarnya dengan maksimal. Jadi ada kesenjangan belajar itu situ menemukan kesulitan, ada materi yang belum dipahami. Jadi kesulitan belajar tidak hanya tentang materi soal kadar nilai yang baik dan buruk, tetapi dengan cara kita itu memahami, melakukan dengan pendekatan bagaimana agar potensi atau cara berpikirnya itu dalam memahami materi tersebut, dengan cara belajarnya itu agar siswanya, seorang murid, seorang peserta didik itu nyaman dan bisa memperbaiki nilainya tersebut dengan cara pendekatan yang baik dan perhatian apa sih masalahnya. Jadi kita itu harus sebagai pendidik atau fasilitator yang bisa mendampingi murid tersebut dengan baik dan mengerti dengan cara belajar dan potensinya seorang siswa yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada difabel dan variasi kemampuan intelektual. Ada seorang murid itu intelektualnya itu kemampuannya itu sangat lambat, bukan berarti dia itu tidak mampu seperti yang lain intelektualnya lebih cepat. Jadi ada seorang murid ini dengan studi kasus yaitu murid ini bagaimana caranya kita agar memahami seorang murid ini secara intelektualnya lambat dalam memahami operasi penjulahan. Misalnya kita dengan memakai kancing baju, ya kancing baju misalnya, nah itu atau stick es krim. Jadi dia bisa bisa membayangkan, mengaplikasikan secara nyata. Oh ini jadi ditambah ini, ditambah ini, pengurangan seperti ini. Jadi dia lebih paham secara nyata kalau dipraktekannya itu. Jadi kita harus memahami secara perlahan prosesnya belajarnya seorang murid itu seperti apa. Jadi kemajuan mereka itu satu langkah, harapannya mereka itu kemajuannya lebih baik lagi itu bikin kita itu bisa mendapatkan kayak kita itu bahagia karena kita bisa mendidik seorang murid tersebut bisa berhasil dalam memahami materi. Yang kedua yaitu ada autisme spektrum disorder atau disingkat sebagai ISD, di mana seorang siswa ini sangat sensitif terhadap kebisingan suara dan mereka itu sangat nyaman dengan kondisi belajar yang sangat terstruktur atau rajin, kayak lebih terjadwal gitu. Dia juga sangat sulit dalam isyarat sosial. Jadi ada sebuah studi kasus di mana ada jadwal perubahan mendadak. Jadi kita bisa menanganinya dengan visual skade, dengan memberi peringatan atau pemberitahuan terlebih dahulu agar siswa tersebut tidak panik. Jadi intinya kita harus menciptakan suasana kelas yang tenang, sunyi, dan fokus terhadap pelajaran agar belajar lebih optimal. Yang ketiga yaitu attention deficit hyperactivity disorder, di mana seorang anak, murid atau peserta didik itu menderita ini. Dia itu lebih ke distraksi oleh lingkungan sekitar. Jadi dia itu lebih aktif, tidak bisa diam. Bukan berarti dia itu tidak bisa belajar secara fokus seperti anak pada umumnya lebih cepat menangkap pelajaran, tetapi mereka ini memang sangat aktif. Jadi contohnya kita itu harus lebih paham lah seorang siswa ini gimana. Contoh studi kasusnya itu seperti ini, seperti seorang siswa tersebut itu menulis namun terdistraksi oleh lingkungan sekitar. Ayo ke sini. Jadi dia semuanya bermain atau gimana, dia lebih ikut. Nah, gampang untuk menerima lingkungan luar itu, jadi kayak gampang ikut gitu. Jadi intinya kita itu harus menciptakan ruang belajar itu dengan mengurangi istirahat, tapi dengan pembelajaran yang kreatif. Jadi bisa memberikan anak tersebut tidak bosan terhadap pelajaran. Jadi dia tetap fokus terhadap pelajaran dan menghasilkan pembelajaran yang lebih optimal. Yang keempat yaitu ada Down syndrome atau DS singkatannya. Jadi di mana seorang siswa ini itu yaitu genetiknya itu mempengaruhi fisik dan kognitifnya. Dia itu lebih unggul terhadap visual dan aktivitas motoriknya itu imitasi. Jadi contoh studi kasusnya itu siswa ini itu diperkenalkan sebuah gambar, yaitu tak ada tulisannya. Daripada yang gambar itu kayak gambarnya kayak tulisan full gitu, dia itu lebih fokus yang lebih pahamnya itu yang gambar. Jadi kalau fokus yang full teks dia itu tidak terlalu paham karena dia lebih ke visualnya. Jadi harus menarik visualnya, lalu kita menjelaskannya secara menarik itu supaya dia itu lebih paham yang Down syndrome ini. Dan ini tuh Down syndrome itu pokoknya itu fokusnya itu lebih ke dia itu belajarnya itu harus konsisten atau sering gitu agar belajar itu menjadi optimal. Jadi yang kelima tadi itu sudah disebutkan ya, yang tentang kesulitan belajar, yaitu kesulitan belajar kemampuan akademik khusus yang terlibat tadi. Yang ini yaitu yang keenam, yaitu tentang gaya belajar dan diferensiasi pembelajaran, yaitu bagaimana kita itu bisa menganalisis tentang gaya belajar siswa. Ada tiga, yaitu ada auditory, ada visual, dan kinestetik. Nah, kalau visual itu lebih ke gambar, kalau auditory itu lebih dengan cara mendengarkan, dan kinestetik itu lebih ke praktik. Jadi kita itu bisa memahami cara belajar siswa itu seperti apa. Jadi kita bisa membuat konten atau membuat materi itu dan menilainya itu siswa bisa mencapai tujuan yang terbaik. Yang ketujuh yaitu lingkungan belajar yang inklusif.
Guru memberikan siswa tersebut lingkungan belajar yang lebih fleksibel, ada ruang untuk bergerak, dan tidak membedakan muridnya kemampuannya seperti ini, seperti itu. Jadi semuanya itu sama dan mereka itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuan dan ritme mereka dalam proses belajar. Karena setiap orang mempunyai prosesnya masing-masing untuk menjadi yang terbaik. Oke, kita seringkali menemukan kesulitan belajar. Mari kita belajar bersama. Yang saya tunjukkan ini kesulitan belajar termasuk kesulitan belajar learning disabilities. Atau disingkat LD. Nah, jadi learning disabilities ini yaitu kesulitan belajar akademik khusus dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada disleksia, kesulitan membaca. Contohnya yaitu ada seorang murid, peserta didik maupun anak-anak yaitu sering terbalik membaca huruf B sebagai D. Jadi mereka belum bisa membedakan antara huruf B dan D. Jadi sebagai seorang fasilitator maupun orang tua guru harusnya memahami, kita harus memberitahu anaknya itu mengajarkan huruf B benar seperti apa dengan cara yang sabar dan bisa anak-anak itu tersebut bisa paham tentang bagaimana perbedaan huruf B dan D atau sangat lambat menggabungkan huruf menjadi sebuah kata atau susah dalam menyusun kata-kata. Oke, yang kedua ada disgrafia, yaitu kesulitan menulis. Contohnya seorang anak maupun murid peserta didik itu sulit untuk menulis kata, jadinya tulisan tersebut berantakan, jadi ukurannya tidak beraturan. Kesulitan menuangkan ide ke dalam kalimat, jadi dalam kata terdesak. Biasanya seorang murid maupun anak tersebut tulisannya sangat tidak rapi saat kejadiannya sangat kayak terburu-buru itu. Jadi yang ketiga ada diskalkulia, seorang anak atau murid peserta didik itu kesulitan memahami angka. Contohnya murid ini bingung membedakan angka 6 dan 9 yang terlihat mirip 6 dan 9, terkadang terbalik, kadang angka 9 bisa jadi 6 dan 6 bisa jadi 9, atau tidak bisa memahami konsep nilai tempat dan tidak bisa membedakan operasi bilangan dasar seperti positif, negatif, perkalian, pembagian, dan persenan atau per 100. Ini merupakan contoh operasi bilangan maupun akar juga kalkulator. Kamu sering merasa susah fokus belajar? Tenang, kamu nggak sendiri. Fokus itu bukan soal rajin atau pintar, tapi soal cara. Pertama, kuatkan niat. Tahu dulu kenapa kamu harus belajar. Kedua, jauhi semua distraksi. Matikan HP, cari tempat tenang. Lalu pakai teknik Pomodoro. 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Ulangi beberapa kali, dan yang paling penting, kasih self-reward setelahnya. Bisa makan makanan favorit, nonton sebentar, atau jalan santai. Karena otak juga butuh istirahat dan penghargaan. Belajar jadi lebih ringan, fokus pun lebih tahan lama. Oke, kita sudah sampai ke tahap penutupan. Saya akan membacakan sebuah kesimpulannya. Jadi, kesulitan belajar ini bukan sebuah hambatan, namun undangan untuk para kita sebagai fasilitator, guru, dan menjadi seorang orang tua itu harus bisa memahami siswa itu, mengajarinya lebih sabar, lebih peduli, dan bisa memahami agar siswa tersebut bisa memahami materinya itu. Jadi, intinya kita itu melihat siswa itu bukan dari kekurangannya dia tidak bisa, tapi dari kekuatannya dia ingin berubah, ingin belajar menjadi yang terbaik. Jadi, belajar itu pendidikan tidak hanya melihat dari soal maupun nilai, tapi dengan caranya dia itu bagaimana prosesnya agar menjadi yang terbaik dan bisa menciptakan proses belajar yang nyaman, fokus, dan optimal, dan bisa menjadikan mereka itu masa depan yang lebih cerah untuk masa depan yang akan datang. Oke, sekian presentasi dari saya, Kusuma Nikrati dari PLS 2005A, pamit undur diri. Semoga video yang saya bawakan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan pemirsa yang ada di YouTube maupun di media sosial lainnya. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal dan akhir, supaya ilmu saya ini, saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.